boleh akan kami dengar ya Tuhan, juga untuk firman Tuhan yang boleh akan kami dengar dan kami renungkan bersama. Inilah doa kami Tuhan, doa yang tidak sempurna ini ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah mendengar doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Pimpin teman kami Tuhan, untuk Magdalena yang bawa pujian, untuk Fenty yang bawa renungan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk Magda. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa kita yang begitu baik, kasih-Nya sempurna, tak berkesudahan buat diri kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri aku pintar, aku cariku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Hanya Dia, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan, ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu setia mendampingi kami. Kau selalu menggandeng kami. Kau tak membiarkan kami sendiri. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri aku bintang, itu yang Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Ya benar Bapa, Engkau Allah yang Engkau kasih-Mu tak pilih-pilih ya Tuhan. Kau selalu mengasihi kami di kondisi bagaimanapun kami ini. Engkau tetap setia mendampingi kami, walaupun hidup kami sedang susah. Iman kami sedang turun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, Engkau selalu mendampingi kami, hingga kami tetap berjalan bersama Engkau. Kita angkat pujian berikutnya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, gelap menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang begitu baik. Kami tak mau ya Tuhan lepas dari-Mu. Dalam kondisi apapun kami percaya Engkau Allah yang begitu setia menemani kami. Kami ingin selalu bersama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya penolong bagi kami. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya Tuhan, aku takkan goyah ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu setia menemani kami. Kami siap menghadapi segala awan gelap. Kami siap menghadapi gelombang yang menerpa kami. Tapi kami tahu ya Tuhan, kami ini lemah tanpa Engkau. Kami tak akan kuat kalau tidak berjalan bersama Engkau. Kami perlu bimbingan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu seikut serta dalam hidup kami dan langkah kami. Kami ingin buka hati kembali ya Tuhan. Kami ingin buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau tinggal dalam hati kami. Biarlah Engkau sendiri memberi kekuatan bagi kami.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Kita berikan diri kita kepada Tuhan. Jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Oh, ya Rabbasya namayere, ya Rabbasya namayere. Oh, ya Rabbasya namayere, ya Rabbasya namayere. Ya Rabbasya namaya Rabbasya namayere. Mari masuk hadirat-Nya, hatimu bila Dia yang kudus, Allah yang besar, namanya Rabbasya namaya Rabbasya
Maya Rabajana Sandaraketas Madasham Barakatas Madasham Barakatas Madasham Yarana Sandaraketas Madasham Barakatas Madasham Barakatas Madasham Allah yang Barakatas Madasham kudus, Engkau Allah yang Barakatas Madasham Barakatas Madasham Barakatas Allah yang Madasham ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami masuk memujimu, kami masuk. Ya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Maya Ya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Maya Rabbana Maya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh Allah yang El Shaddai. Engkau Allah yang Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami masuk memuji dan menyembah-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, memberi kami kekuatan, yang memberi kami energi ilahi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang boleh melingkupi kami anak-anak-Mu pagi ini. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kuasailah seluruh keberadaan kami Tuhan, hati kami. Jadikanlah menjadi tanah yang subur bagi setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelita, boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang orang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa yang Maha Baik, persiapkanlah hati pikiran kami, agar kami siap dan mengerti apa maksud firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang datang ke dalam pikiran kami dan membantu membuka pikiran kami, supaya kami lebih dalam dan lebih dalam lagi dekat kepada firman-Mu. Allah Roh Kudus, turunlah dalam diriku, biarlah apa yang menjadi, apa yang akan aku renungkan pada pagi ini,
Itu semua berasal daripadamu. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Pada mungkin kita ingat beberapa minggu ini firman Tuhan mengajarkan kita tentang hal-hal berdoa. Kalau Bapak Ibu ingat 2 minggu yang lalu, doa mengajarkan kepada kita tentang bersyukur. Ada di Lukas 17 ayat 16. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya, dan orang itu adalah orang Samaria. Renungan seminggu yang lalu tentang doa yang tak pernah jemu-jemu. Kita ada di Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan, minggu ini kita diingatkan kembali tentang berdoa, bagaimana kita berdoa dengan segala kerendahan hati. Tadi ada di Lukas 18 bahwa si pemungut cukai ia tidak berani mengadakan ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pada firman minggu ini, pada firman pagi ini, kita mendengar dan membaca ada 2 orang yang akan pergi ke Kenisa untuk berdoa, yaitu pemungut cukai dan orang Farisi. Kita tahu di sini orang Farisi adalah orang yang sangat saleh ya. Dia merasa bahwa dia telah berpuasa, mungkin dia hatam akan firman Tuhan, dia melakukan apa kehendak Tuhan, ia tidak mau tidak mau disamakan oleh orang-orang yang tersingkir, karena kita tahu bahwa orang-orang tersingkir pada saat itu ada 4 golongan. Janda, yatim piatu, pemungut cukai, dan satu lagi orang yang sakit kayak orang kusta dan lain-lain. Nah, di situ Tuhan sangat tidak suka dengan orang Farisi karena kenapa? Karena keangkuhan orang Farisi itu Tuhan tidak mau mendengar doa orang Farisi, karena bagi Tuhan bukan apa yang dia lakukan, tapi Tuhan mau kita untuk lebih merendah. Berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai di sini dia tahu kesalahan dia sadar akan kesalahannya. Ketika ia berdoa, dia bahkan menengadah ke langit pun dia nggak berani. Dia hanya bilang, "Tuhan, saya ini orang berdosa. Ampuni aku ya Tuhan." Teman-teman terkasih, ketika kita mengalami kesuksesan dalam hidup kita, perlu kita ingat bahwa itu bukan karena kuat kita, itu bukan karena hebat kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bisa sukses. Dan ketika sukses itu datang, bukan dari kita pribadi, tapi mungkin dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin misalnya di kantor kita dapat posisi jabatan, mempromosikannya, kita jangan pernah lupa akan jasa-jasa orang-orang di sekitar kita. Kita bisa ada di titik itu, kita bisa ada di titik itu karena Tuhan kasih kesempatan kita. Kita boleh bangga, tapi kita tidak boleh sombong. Karena di atas langit masih ada langit. Jadi jangan sampai kita terlalu tinggi atau sombong seperti Menara Babel yang berusaha untuk menembus langit. Lalu yang kedua, kita jangan pernah meremehkan orang lain di sekitar kita. Mungkin kita berbeda dengan mereka. Bagi orang yang cacat seperti difabel, para wanita PSK, terus anak yatim, janda, sebenarnya kita sama dengan mereka di mata Allah. Hanya keadaan yang membedakan kita. Hanya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang membedakan kita dengan mereka. Tapi di mata Tuhan kita semua sama. Pemungut cukai di sini sangat dihargai Yesus. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya orang berdosa, dan dengan segala kerendahan hati,
ia tidak malu memohon belas kasih Tuhan. Teman-teman, kita ini adalah biji mata Allah. Mari kita rendahkan diri kita supaya kita ditinggikan. Kita berseru dari tempat kita yang paling rendah, supaya Allah dengan belas kasih-Nya membebaskan kita dari dosa dan meninggalkan dosa-dosa itu. Tuhan memang membenci perbuatan dosa, tetapi Ia mengasihi orang berdosa. Terlebih kepada orang yang mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Ingat bahwa apa yang Tuhan kasih, jangan menganggap itu dari diri kita, itu semua karena Tuhan izinkan. Maukah kita menjadi seperti pemungut cukai yang dengan segala banyaknya kesalahan kita mau berlutut memohon pengampunan dari Tuhan. Kita hening sejenak. Ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi firman hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan yang doa penutup. Laura, gak bisa di-unmute itu, Laura. Backup aja, backup. Ya, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kita mau tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Selamat pagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah Putra penebus kami, Allah Roh Kudus. Bunda Maria, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami semua untuk kami dapat berkumpul pagi ini, menaikkan puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami diajar untuk menjadi orang yang rendah hati, karena semua yang kami dapat, talenta-talenta yang kami miliki, semuanya hanya berasal daripada Engkau. Biarlah kami boleh selalu ingat dan kami tidak meremehkan orang-orang di sekitar kami, karena kami semua adalah manusia yang sama di hadapan Engkau, manusia yang berharga di mata Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang berkarya dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang menjadi pikiran kami, perkataan kami, hari ini ucapan kami, tingkah laku kami, hanyalah semua demi kemuliaan nama-Mu, dan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap aktivitas kami hari ini, Tuhan, dari awal hari ini, dari pagi hari sampai dengan malam hari nanti. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan setiap dari kami yang hadir maupun yang tidak dapat hadir saat ini. Berkati keluarga kami dan semua orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu seluruh
permasalahan kami, Engkau yang paling tahu Tuhan. Mari teman-teman, kita mau lanjutkan dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Oke, teman-teman, mari kita foto bersama pagi hari ini. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. Aduh. Sebentar. Yang ketiga. 1, 2, 3. Aduh. Sebentar. Yang mau sharing silakan. Sambil foto. Sudah.